Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Kepala Dinas Pariwisata Bali, Ana Agung Gede Yuniarta Putra, yang mengulas tentang optimisme Bali di tengah persaingan 10 Bali baru. Indonesia. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam wawancara khusus. Saya Putu Desi Fridayanti akan mengajak Anda pada kesempatan ini untuk berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Bapak Ana Agung Gede Yuniarta Putra. Apa kabar Pak Agung? Baik. Becik? Baik. Pak, terima kasih waktunya pada kesempatan ini, dan kita ingin berbincang sedikit ya Pak ya, untuk satu tema yang saat ini memang sedang menjadi suatu trending barangkali ya di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya, yaitu mengenai hadirnya 10 destinasi Bali baru. Nah, kita akan berbicara bagaimana optimisme Bali Pak di tengah persaingan 10 Bali baru yang saat ini sedang digaungkan oleh pemerintah ya. Sebelum masuk ke topik itu Pak, untuk Bali sendiri, target untuk kunjungan wisatawan di tahun 2017 masih awal tahun ini berapa ya Pak? Ya, untuk di tahun 2017 ini kita untuk Wisman itu ada 5,5 juta. 5,5 juta target untuk itu. wisatawan mancanegara. Ya, Baik. karena kita kemarin 4,4, Yang tahun kemarin. tercapai hampir 5 ya. Baik. 4,9 sekian lah. Ya. Dan tahun ini memang akan pasti ada peningkatan ya Pak ya. Nah, dengan adanya peningkatan di tahun 2017 ini, plus Pak, ada juga program dari pemerintah sendiri yang akan melahirkan 10 Bali baru di Indonesia. Tentu bukan suatu hal yang mudah untuk Bali, bukan begitu ya Pak ya? Tapi tetap optimis. Apa Pak kiat-kiatnya dan juga strategi yang sudah disiapkan Bali sendiri untuk bisa bersaing? Ya, kalau pariwisata itu kita harus optimis ya. Memang ada program 10 destinasi Bali baru di pusat yang dicanangkan dari pemerintah pusat. Tentu kita Provinsi Bali ini kita tidak bisa tinggal diam. Jadi dengan adanya 10 itu kita harus lebih giat lagi. Kami selalu mengadakan rapat koordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota, bagaimana kita meningkatkan destinasi kita, bagaimana kita memperbaiki destinasi kita yang sudah ada. Nah, bagaimana kita untuk melakukan promosi pariwisata terkait dengan destinasi yang kita miliki. Bali, walaupun dia sudah sangat terkenal di seluruh dunia, tentu ini tidak bisa kita lepaskan dari promosi. Nah, promosi harus ada 2 yang kita bisa lakukan, yaitu melalui IT. Pemerintah pusat juga sudah, Kementerian Pariwisata juga sudah membuka tempat-tempat promo dengan IT, membuka ITX ya namanya itu, ITX untuk ajang untuk berpromosi industri pariwisata di sana. Baik juga destinasi-destinasi itu dipromosikan langsung melalui yang. Kemudian Kementerian Pariwisata juga mempromosikan Bali plus and beyond ya di luar negeri secara besar-besaran. Artinya begini, pemerintah tidak bisa melepaskan Bali karena Bali inilah yang diketahui oleh dunia ya. Oleh dunia. Makanya 10 destinasi Bali baru itu, Bali itu mempunyai sebuah daya tarik yang harus terus diikutkan. Kalau kita melihat promosi yang di luar negeri, itu ada Videotron, itu pasti awalnya pasti Bali. Jadi kalau sebuah layang-layang, layangannya itu adalah Bali, ekornya ini adalah daerah lain. Nah, itu seperti itu dia promosi. Nah, itu yang kita lakukan, mempromosikan daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang destinasi-destinasi yang baru. Oke, jadi destinasi yang sudah ada di Pulau Bali ini itu mau direvitalisasi lagi atau Bapak memang sudah ada planning ya bersama jajaran untuk bisa membuka mungkin daerah-daerah atau jenis wisata baru di Bali itu sendiri Pak? Ya, sekarang kan gini, kita mengembangkan pariwisata itu dengan lingkungan sekarang. Ini berbasis lingkungan. Ini kalau kita lihat itu adalah mempunyai daya tarik yang bagus ya terhadap wisatawan.
kita harus buka seperti kita membuka desa wisata. Ini semua terkait dengan lingkungan. Jadi lingkungan inilah yang kita gunakan sebagai suatu atraksi. Seperti kalau lingkungannya dia adalah persawahan, kita bisa bikin atraksi bagaimana orang memetik padi, bagaimana orang menanam padi dan sebagainya. Itu kita memetik, apakah itu di perkebunan, memetik kopi dan sebagainya, itu kita bisa gunakan sebagai atraksi. Baik. Nah, di dalam kita membangun desa wisata itu, kita tonjolkan budaya Di desa daripada tersebut di ya, Pak? desa tersebut. Baik. Jadi ini dalam rangka satu mengentaskan kemiskinan, kemudian mengurangi urbanisasi, ya, kemudian bagaimana kita pertumbuhan perekonomian di desa itu. Di desa tersebut ya Pak Ya. ya, untuk ikut bisa Ya. ditingkatkan juga ya, seiring juga dengan peningkatan objek wisata Ya, di daerah ya, tersebut. ya. Kalau di Bali sendiri udah ada Pak desa-desa yang Ya, kita mempunyai program sampai 2018 itu ada 100 desa wisata. oke. Sekarang ini sudah ada sekitar 67 desa wisata yang sudah kita coba bantu untuk membina. Jadi ini desa wisata itu dimunculkan oleh kabupaten kota. Kenapa kita memunculkan desa wisata ini? Yaitu satu, untuk penyebaran wisatawan ini. Tidak hanya saja di Bali Selatan, ini harus kita sebarkan ke semua 9 kabupaten kota sehingga kemacetan itu tidak hanya terjadi di sini. Jadi penumpukan ya Pak ya. Nah, ini tentu kita bersinergi juga dengan PU sebagai infrastruktur jalannya. Nah, ini tentu ini juga harus kita kembangkan. Betul. Untuk akses ya Pak ya, Ya, menuju ke ya. daerah-daerah lain agar lebih merata lagi ya Pak ya. Nah, itu untuk sisi promosi terus dilakukan ya Pak ya, untuk bisa mencapai target di 2017 ini. Kemudian juga kalau di Bali sendiri pengembangan wisata yang bersifat berbasis ke lingkungan yang tadi Bapak sampaikan. Kalau untuk peningkatan kualitas sendiri Pak, untuk wisatawan yang menghabiskan waktu di Bali, ada hal-hal yang dilakukan mungkin oleh... Iya. Kalau sekarang ini memang kita ditargetkan 20 juta wisatawan yang masuk ke Indonesia. Oke. 40%-nya Bali. Tentu ini masih kita bercerita tentang kuantitas. Masih ngomong kuantitas dulu ya Pak kuantitas ini. Kuantitas bagaimana kita sekarang mengejar 20 juta ini sampai 2019 ini kan. Ya. Tahun ini kita ditarget 15 juta untuk Indonesia. 40%-nya kita. Jadi 40%-nya kita paling tidak sekitar 6 juta. Ya. Nah, itu suatu pekerjaan yang cukup berat. Jadi kita ya tentu didukung oleh airport kita yang runway-nya cuma satu. Ini sudah saya kemarin sampaikan dalam rapat di kementerian kemarin terkait dengan Kementerian Perhubungan juga, pengembangan airport kita di Bali Utara. Sudah gitu jalan tol menuju Denpasar Singaraja. Ini kan semua sebagai pendukung dalam rangka penyebaran. Ya. Jadi kalau ini jadi, saya pikir untuk penyebaran di 9 kabupaten kota itu tidak menjadi masalah. Airport kita kalau dikembangkan satu runway lagi, itu akan lebih bagus lagi. Nggak perlu ngantri untuk take off dan landing ya Pak ya? Ya. Baik. Tapi tetap optimis ya Pak ya? Tetap untuk optimis. bisa tetap menjadi Bali yang selalu di nomor 1 ya Pak ya? Ya. Yang lain The jadi best island. The best island in Indonesia and also in the world. Ya. Tapi Pak, mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan kepada pemirsa Bali TV, khususnya masyarakat yang menyaksikan, untuk bisa keterlibatan mereka. Apa peran yang bisa mereka lakukan untuk bisa Bali ini tetap menjadi yang nomor 1 gitu Pak? Ya, sebagai- tentunya ini begini ya. Untuk peningkatan wisatawan datang ke sini dan melalui promosi ini kan tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Ya. Tentu ini akan melibatkan stakeholder, tentu juga akan melibatkan masyarakat. Nah, tentu harapan kami bagaimana kita masyarakat Bali
terhadap pariwisata ini menjaga keamanan Bali. Ini jualan kami, keamanan itu suatu tempat kalau tidak aman, dia tidak akan didatangi oleh siapapun. Betul. Orang tidak akan bepergian ke tempat yang sedang berkonflik. Jadi pasti itu akan diberikan travel warning, apakah travel ban. Ini. Jadi mari kita jaga keamanan Bali ini untuk serta meningkatkan destinasi untuk mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Agung. Semoga kita Yeah. semua bisa membantu Bali tetap menjadi yang terfavorit ya Pak ya, untuk destination di Mudah-mudahan Indonesia. terus-terusan bisa ya. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami mengenai bagaimana optimisme Bali untuk tetap bisa bertahan dan juga menjadi nomor 1 di antara 10 destinasi Bali baru yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda. Saya Putu Desi Fridayanti, terima kasih dan salam Indonesia.